Ya kita menunggu 2-3 menit ya, baru saya bisa mulai sambil menunggu yang lain untuk apa menghemat Ah, waktu. iya. Boten menapa nggih. Pak Sabto, Ibu Marjiati, saya mulai aja nggih sambil menunggu yang lain. Di- Halo, apakah slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi Bapak siap, nggih. Iya, ya. Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang sedang vaksin. Baik, ada dua topik pada hari ini sebagaimana biasanya terkait dengan pemahaman tentang hukum bisnis atau dengan kata lain letak atau sumber hukum bisnis di dalam tata hukum kita di Indonesia. Selanjutnya yang kedua nanti kita akan diskusikan juga mengenai hukum perusahaan. Kita tahu bahwa perusahaan ini ada dua jenis klasifikasi. Yang pertama badan usaha yang berbadan hukum, kemudian yang lain adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Ini di tengah masyarakat kita banyak yang seringkali tidak memahami apa perbedaan antara badan hukum dan bukan badan hukum, karena masing-masing punya konsekuensi. Nah, secara global hukum bisnis sebenarnya sebetulnya adalah turunan daripada hukum perdata. Hukum perdata ini mengatur tentang hubungan antar perseorangan, hubungan privat, beda halnya dengan pidana. Nah, kalau pidana ini hubungan antara penguasa atau negara dengan individu. Ya. Nah, di dalam hukum perdata ini ada 4 hal yang diatur. Yang pertama itu adalah hukum kebendaan, hukum kebendaan termasuk di dalamnya hukum waris dan lain sebagainya.
kemudian ada hukum perikatan, kemudian ada hukum pembuktian, dan hukum kadaluarsa. Ya. Nah, hukum bisnis lebih banyak diatur di dalam hukum perikatan ya, pada hukum perdata ini. Nah, oleh karena itu di dalam hukum perdata kemudian diturunkan menjadi hukum dagang. Ya. Ada kodifikasi lain yang khusus mengatur tentang aktivitas bisnis, yakni hukum dagang atau bahasa Belandanya itu van koophandel. Nah, hukum dagang ini bersifat lex spesialis, sementara hukum perdata bersifat lex generalis. Artinya, hukum dagang ini mengatur hal-hal yang spesifik, yang lebih khusus, fokus kepada aktivitas atau kegiatan bisnis. Sebaliknya, hukum perdata ini adalah bersifat umum, karena dia mengatur segala transaksi, segala hubungan antar perseorangan, antar privat. Ya. Nah, oleh karena itulah biasanya kalau terjadi kasus, maka yang pertama diperhatikan oleh hakim adalah hukum perdatanya. Dari hukum perdata itu kemudian dilihat unsur-unsur yang memenuhi dalam kasus tersebut apa saja, apakah terkait dengan bisnis, apakah terkait dengan kebendaan, atau terkait dengan pembuktian. Barulah kemudian hakim biasanya menggunakan hukum yang sifatnya khusus atau yang lex spesialis. Ya, kalau itu terkait dengan hukum bisnis, maka tentu saja hakim akan mengacu pada hukum dagang. Nah, perlu diketahui bahwa hukum dagang, ya, KUHD, dan hukum perdata ini sebetulnya adalah hukum peninggalan Belanda ya, ketika Indonesia dijajah. Jadi memang di dalam perkembangan aktivitas bisnis saat ini, kedua hukum atau kitab undang-undang hukum ini sudah banyak ditinggalkan ya, karena banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini. Nah, oleh sebab itulah kemudian pemerintah membuat beberapa undang-undang dan juga peraturan mengenai hukum bisnis. Oleh karena itulah disebutkan bahwa di Indonesia sumber hukum bisnis selain tadi ada KUH Dagang ya, yang memang sekarang masih banyak juga yang digunakan, tetapi seperti misalnya penjualan online, tentu saja di hukum dagang nggak ada ya, karena ini peninggalan Belanda ya, abad ke-18. Kemudian yang lain jadi hukum dagang menjadi salah satu sumber bisnis, sumber hukum bisnis, kalau itu masih menyangkut, masih ada kaitan dengan kegiatan bisnis. Misalnya saja contoh di pasal 6 KUH Dagang ini menyebutkan bahwa setiap usaha apapun itu, termasuk kaki lima sebetulnya, itu harus memiliki wajib ya, memiliki pembukuan. Ini di pasal 6 yang ini masih berlaku ya. Yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan undang-undang berapa saya lupa, itu undang-undang tentang wajib daftar perusahaan. Ya, harus ada pembukuan yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan pajak sebetulnya. Meskipun kita tahu kalau di Indonesia ini tidak semua perusahaan atau usaha itu melakukan pembukuan. Padahal itu adalah wajib sebetulnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang menjadi sumber hukum bisnis juga tadi sudah saya sampaikan, yaitu KUH Perdata sebagai lex generalis. Nah, yang terkait dengan kegiatan bisnis adalah hukum perjanjian atau hukum kontrak. Ya. Termasuk di dalamnya masih berlaku adalah hipotek atas kapal. Jadi
kalau benda yang bergerak itu adalah gadai, ya, emas, ya, benda-benda elektronik itu disebut sebagai gadai. Kalau kapal, benda disebut sebagai benda tetap. Gadainya disebut sebagai hipotek, dan ini masih banyak digunakan hukum perdata ini, ya. Nah, kemudian yang lain hak tanggungan termasuk asuransi dan sebagainya. Kemudian perburuhan juga sebagian digunakan di dalam hukum bisnis, ya, terkait dengan hubungan antara majikan dengan karyawannya, ya, dengan pegawainya. Ini masih mengacu pada hukum perdata meskipun saat ini sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, berikutnya, selain KUH Dagang dan hukum KUH Perdata, maka sumber hukum bisnis di Indonesia juga diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang lain, ya, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usaha tidak sehat, atau juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini dua undang-undang ini akan kita diskusikan nanti pada topik berikutnya. Juga tentang peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik, ya, e-commerce, atau biasa disingkat dengan istilah PMSE. Jadi ada 3 sumber utama hukum bisnis di Indonesia: KUH Perdata sebagai lex generalis, lalu KUH Dagang sebagai lex spesialis, lalu yang lebih teknis lagi adalah undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini disesuaikan dengan perkembangan aktivitas bisnis saat ini. Nah, selanjutnya adalah pemahaman atau pengertian tentang hukum bisnis. Memang di awal-awal, jadi ketika saya kuliah pun juga di era 80-an, 90-an itu tidak ada istilah hukum bisnis nih. Saya dulu kuliah tidak ada hukum bisnis, yang ada adalah hukum perdata dan hukum dagang. Barulah kemudian setelah akhir 90-an kalau tidak salah muncul istilah trade law dan commercial law, hukum perdagangan dan hukum komersial, atau juga disebut dengan hukum bisnis, ya, business law. Karena itu di era saya tidak ada business law, yang ada adalah hukum dagang. Semua kegiatan bisnis itu patokannya adalah hukum dagang waktu itu. Nah, karena perkembangan bisnis maka muncullah istilah trade law dan commercial laws dan juga business law yang sekarang ini semakin berkembang. Nah, ada beberapa pengertian tentang business law ini atau hukum bisnis. Itu adalah peraturan hukum baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu tentu saja masuk dalam ranah etika, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Sebagaimana di awal kuliah saya sampaikan bahwa bisnis, ya, intinya adalah pada perjanjian atau perikatan. Jual beli itu adalah sebuah perjanjian. Utang piutang bisnis itu adalah sebuah perjanjian. Sehingga paling tidak di dalam aktivitas bisnis itu minimal ada 2 pihak yang terlibat, di mana keduanya ini punya hak dan kewajiban. Oke, kemudian fungsi hukum bisnis tidak lain adalah sebagai sumber informasi untuk memahami hak dan kewajiban, ya, khususnya bagi pelaku usaha, ya. Pelaku usaha untuk memahami supaya tidak terlibat atau tidak
salah di dalam menjalankan bisnis atau usahanya, yang mana tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, yang paling penting di dalam hukum itu adalah keadilan dan kepastian hukum. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita bisa simpulkan pemahaman kita tentang hukum bisnis itu adalah hukum perjanjian masuk dalam klasifikasi hukum perikatan atau hukum perjanjian yang khusus berasal dari aktivitas usaha atau aktivitas bisnis. Nah, hubungan antara hukum bisnis dan perdata itu sama halnya hubungan antara hukum perdata dengan hukum KUH dagang. Sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi perdata itu bersifat umum, lalu ada hukum dagang yang bersifat khusus mengatur tentang bisnis lebih detail. Karena hukum dagang ini adalah peninggalan kolonial Belanda dan sudah banyak pasal-pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini, maka penguasa, pemerintah kemudian menciptakan atau membuat undang-undang atau peraturan yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bisnis saat ini. Oleh karena itulah peraturan atau undang-undang mengenai hukum bisnis saat ini yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia itu tentu saja dia merupakan lex generalis, lex specialis. Lex specialis. Baik lex spesialis terhadap KUH dagang maupun dia sebagai lex spesialis terhadap hukum perdata. Nah, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 9 tahun berapa ini? Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian juga ada Undang-Undang tentang pasar modal, ya, Undang-Undang perbankan. Nah, yang ini merupakan peraturan perundangan yang di bidang bisnis yang tidak diatur di dalam KUH dagang. Jadi di dalam filosofi hukum ini ada istilah lex specialis derogat lex generalis. Apa artinya, Bapak Ibu? Jadi mohon dipahami. Lex ini istilah yang sangat populer. Lex specialis derogat lex generalis. Artinya bahwa hukum spesial, hukum khusus yang bersifat khusus itu akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Atau hukum khusus itu menghapuskan hukum umum. Tadi sudah saya sampaikan, biasanya kalau ada perselisihan, maka hakim akan melihat dulu dari sisi hukum umumnya, generalnya, hukum perdatanya, lalu dilihat dalam hukum dagang, lalu kemudian apakah kasus ini ada unsur-unsur yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum dagang. Kalau tidak ada, barulah kemudian hakim akan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa terkait dengan kasus hukum bisnis itu. Nah, dengan demikian yang berlaku adalah hukum yang paling khusus, yang paling spesialis. Ya. Kalau memang unsur-unsur sengketa yang ada di dalam hukum bisnis itu diatur di dalam satu undang-undang yang dibuat di luar daripada KUH dagang dan KUH perdata. Nah, ini yang disebut dengan lex specialis derogat lex generalis. Jadi yang sifatnya khusus ini tidak akan, yang sifatnya umum itu tidak akan berlaku kalau ya, peraturan itu sudah diatur di dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah setelah KUH perdata dan KUH dagang. Nah, kuncinya di sini.
Nah, itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman tentang hukum bisnis. Ya. Baik, sebelum saya melangkah ke topik berikutnya, sampai di sini ada kira-kira diskusi mungkin, atau ada yang ingin disampaikan lebih jauh. Saya persilakan. Yang lain belum masuk ya. Sebentar. Oh ya, Bu Bapak Julian. mau tanya, Pak. Ya, Bu Juli sudah bergabung, saya tidak melihat tadi. Mari Bu, silakan Bu Juli. Nah, Ya, ya. Ini terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa pelaku-pelaku usaha itu untuk menjamin kepastian hukum itu harus istilahnya mengurus izin-izin semacam TDUP, tanda daftar perusahaan, ya, kemudian izin. Ya, Lukas. tapi gini Pak, di masyarakat itu kadang gini Pak, aku nggak usah ngurus izin aja, nggak usah ngurus daftar-daftar ini itu, karena Iya, nanti itu terkaitnya dengan biaya. target pajak. Oh ya, Itu pajak. gimana Pak, di masyarakat seperti itu Pak? Mohon tanggapan, mohon penjelasannya Pak. Betul. Ya, Bu, betul. Jadi di dalam KUH dagang misalnya, ini kan ada pasal 6 itu mewajibkan, Bu, semua usaha, ya, dari yang pedagang kaki lima sampai yang konglomerat itu harus mempunyai pembukuan wajib, itu ada. Lalu termasuk di dalam izin, ya, di dalam hal izin HO misalnya, hindak ordonansi, lalu izin apa tadi daftar, lalu izin itu ya, izin usaha dan lain sebagainya. Ya, ini sebetulnya memang wajib bagi sebuah perusahaan. Namun memang kalau kita bicara soal kondisi usaha di Indonesia atau pelaku-pelaku usaha, ini kan juga bisa dimaklumi, Bu, ya. Jadi masih banyak, kalau saya menarik ke belakang historinya, bahwa bisnis atau kegiatan usaha di Indonesia ini belum menjadi satu profesi yang utuh, ya. Belum menjadi satu profesi yang betul-betul ini. Seakan-akan kita itu bisnis karena terpaksa, ya, karena tidak ada pekerjaan lain dan seterusnya, sehingga ya terpaksa bisnis seperti itu, bukan sebagai profesi gitu. Nah, inilah yang kemudian masyarakat kita ya malas untuk minta izin, untuk apa namanya, melakukan pembukuan dan lain sebagainya, karena dianggap bisnis ini hanya sampingan gitu ya. Kecuali memang kalau usaha itu dikelola secara profesional. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum bisnis ini masuk dalam konteks hukum perdata, bukan hukum pidana. Sehingga memang meskipun itu diwajibkan dalam undang-undang, misalnya tadi masalah pembukuan, namun demikian tidak ada sanksi pidananya, gitu ya. Sanksi pidananya tidak ada, ya. Karena ini adalah hukum perdata. Nah, kemudian yang terjadi adalah masalah administrasi. Jadi saya contoh antara pajak dan izin tadi. Ya. Kalau sebuah usaha, ya, katakanlah kaki lima dan lain sebagainya, itu tidak punya izin izin tempat usaha misalnya, maka tentu saja setiap saat akan ada penegakan hukum. Kalau di daerah namanya oleh Satpol PP, you know? Anda pedagang itu jualan sembarang tempat akan digusur oleh Satpol PP, ya, ditertibkan begitu. Dan mereka tidak dikenakan sanksi hukum dan lain sebagainya. Nah, juga demikian juga dengan pajak. Kalau sebuah perusahaan itu tidak mendaftar, wajib daftar perusahaan dan lain sebagainya, dia tidak terkena pajak memang. Tetapi kan ada juga sanksi administrasi. Kalau dia akan mengajukan misalnya pinjaman ke bank, maka salah satu syarat kan itu ya, Bu, ya, harus ada izin itu, ya. Apakah punya, Ada izinnya. iya, kalau tidak ada itu administrasi seperti itu, mereka tidak akan diterima usulan pinjamannya dan lain sebagainya. Ya hanya sebatas sanksi seperti itu, Bu, ya.
Oleh karena itulah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu menghimbau bolak-balik itu. Ya silahkan bahkan sampai pajak diturunkan menjadi 0,05 kalau tidak salah untuk UMKM itu ya, 0,05%. Itu pun masih banyak UMKM yang kemudian tidak tidak mentaati itu ya. Saya kira karena memang kesadaran hukum kita juga belum baik, dan tadi itu saya sampaikan bahwa ada kemungkinan usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak hanya sampingan ya, hanya untuk apalah, seperti bukan sesuatu sebagai sebuah profesi begitu Bu. Saya kira itu permasalahannya Bu ya. Jadi intinya mereka tidak bisa dikenakan hukum pidana. Kalau mau dipaksa ya gimana caranya kita mau maksa kalau itu masuk dalam ranah perdata. Ya paling tidak hanya ditertibkan ya, ditertibkan misalnya tadi oleh Satpol PP atau secara administratif tidak akan mendapatkan bantuan dan lain sebagainya kalau tidak punya izin. Karena izin-izin itu kan adalah membuktikan sebagai legalitas daripada usaha itu. Pas. Iya, kami pernah sudah lama sebetulnya saya juga pernah mengadvokasi pedagang kaki lima di Malioboro itu. Jadi semua lapak-lapak itu kita mintakan. Jadi ada izinnya tuh Bu ya. Sekarang yang jualan di Malioboro itu kita mintakan izinnya supaya nggak gampang digusur sama Satpol PP. Itu mereka sudah punya izin dan sudah lama, dan celakanya sekarang ini mereka malah memperjualbelikan itu lapaknya itu tempatnya itu mahal loh Bu. Itu sampai ratusan juta ukuran 1x1 saja. Nah itu juga itulah masyarakat kita ya seperti itu. Ya, kita membantu untuk mendapatkan izin tempat saja waktu itu ya. Kalau HO kan tidak masalah karena difasilitasi oleh Pemkot. Nah, kita cuma minta izin tempat itu, izin tempat usaha supaya ini diakui punya legalitas yang di pinggir toko-toko itu loh Bu. Nah, ya di Malioboro itu. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, nah malah disewakan ke orang lain atau malah ada dijual belikan itu tempatnya itu, lapaknya itu. Itu saya sampaikan tadi. Sampai ratusan juta loh itu Bu sekarang itu kalau dijual itu. Wah, ini kan juga padahal kan dia bukan milik mereka itu. Mereka hanya punya izin untuk menempati, untuk berusaha di situ. Jadi mereka tidak boleh menyewakan, mereka juga tidak boleh menjual tempat itu karena hak miliknya bukan mereka Bu itu. Jadi yang jual perizinannya itu nggih Pak nggih. Ya, jadi perizinan itu hanya sebagai legalitas tadi untuk administratif ya, untuk mendapatkan bantuan misalnya, untuk mengajukan pinjaman misalnya Bu. Nah itulah persoalan kita Bu, kita kesadaran hukum masyarakat kita memang belum ini. Memang harus ada pembinaan, bahkan ke pedagang kaki lima, ke angkringan itu juga perlu Bu di kita membina supaya mereka punya izin. Izin paling tidak itu, izin tempat usaha tadi itu ada sehingga mereka bisa aman untuk berjualan. Demikian saya kira Bu Zulit, Bu Zulit. Terima kasih Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, ini ada Pak, sudah kita bergabung, ada Pak Sabto, ada Bu Marjati. Ya, baik Bu. Demikian saya akan melanjutkan dengan topik berikutnya. Ini agak banyak sebenarnya, sampai waktunya. Hukum. Baik, Bu Juli atau Pak Sabto, apakah slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Udah Pak. Ya. Baik. Perusahaan. Ya, hukum perusahaan. Baik. Ya, topik atau sub-sub bahasannya pada kesempatan ini kita ingin memahami lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan dari sisi hukum bisnis. Kemudian yang paling penting juga adalah pengusaha itu
yang mana saja sih ya? Siapa saja yang disebut sebagai pengusaha? Kalau Pak Sabto itu mengelola suatu usaha milik orang lain, ya sebagai manajer itu, apakah Pak Sabto bisa dikatakan sebagai pengusaha? Karena ini punya konsekuensi hukum, punya akibat hukum. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kita akan bahas bentuk atau badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Apa perbedaannya? Dan pada kesempatan ini nanti kita khusus membahas yang bukan badan hukum. Terkait dengan yang berbadan hukum kita akan bahas pada topik pada minggu-minggu berikutnya. Nah, pengertian perusahaan dan hukum. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Juli bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 itu ada kewajiban bagi perusahaan. Perusahaan itu berarti ya usaha ya, suatu wadah untuk menjalankan usaha atau menjalankan bisnis. Bentuknya apa saja? Ya baik itu dia berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum. Baik itu dia sebagai PKL, pedagang kaki lima, ataupun usaha yang punya pabrik, ya konglomerat dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib untuk mendaftarkan perusahaannya, ya seperti tadi disampaikan Bu Juli. Nah, di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus ya, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, tentu saja dari definisi Undang-Undang Nomor 3 ini kan sudah bisa kita memahami, Bu, bahwa ya perusahaan itu adalah semua atau segala bentuk usaha dan tujuan akhirnya itu adalah mendapatkan keuntungan. Dan yang terpenting adalah berkedudukan di Indonesia, ya, melakukan aktivitas bisnisnya di wilayah hukum Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah pedagang kaki lima? Apakah angkringan itu? Apakah tukang beca? Itu termasuk bentuk usaha? Ya, iya, kalau kita melihat daripada definisi ini. Gitu, Pak? Tentu saja wajib untuk itu. Tapi tadi sudah kita diskusikan bahwa ya pertama kesadaran hukum masyarakat kita memang belum begitu baik. Berikutnya bahwa banyak usaha-usaha itu ya bukan sebagai sebuah pekerjaan, bukan sebagai profesi, tetapi hanya sampingan misalnya ya. Sehingga kalau repot kalau saya minta izin, minta ini dan lain sebagainya misalnya ya. Atau ya dan lain sebagainya lah ya di kita ini. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Baik, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan perusahaan. Nah, berikutnya, lebih jauh undang-undang ini menjelaskan bahwa unsur-unsur perusahaan itu harusnya ya ada wadahnya, badan usahanya. Entah itu angkringan, entah itu dalam bentuk PT. Nah, kemudian ada pembukuan. Ini wajib memang, pembukuan ini wajib ya, di dalam KUHD pasal 6. Kemudian dia dikatakan sebagai sebuah perusahaan kalau memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga bahwa itu dijalankan secara terang-terangan ya. Ya, betul-betul dia menjual sesuatu ya, ada yang dijual, ada objek yang dijual. Kemudian itu bersifat tetap ya, dijalankan secara terus-menerus. Kemudian itu aktivitasnya adalah di bidang perekonomian, bukan di bidang sosial atau di bidang lingkungan atau di bidang yang lain.
Nah, inilah yang kita sebut sebagai perusahaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ruang lingkup. Kalau tadi adalah pemahaman kita tentang perusahaan. Nah, tentu saja aktivitas perusahaan ini juga perlu diatur di dalam sebuah undang-undang atau di dalam hukum. Di aktivitasnya sama juga dengan aktivitas manusia yang harus ada aturannya, harus ada etikanya supaya tidak kacau, ya, tidak kacau. Supaya ada kepastian hukum, supaya ada keadilan dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah ada hukum perusahaan. Ya, hukum perusahaan yang mengatur tentang badan bentuk usaha, ya, yang merupakan wadah, ya, wadah yang digunakan oleh pelaku usaha, ya, untuk setiap jenis usaha. Nah, jenis usaha itu apa saja? Misalnya saja tadi saya sampaikan ada toko, ada warung, ada PT, ya, ada perusahaan dagang, ada usaha dagang, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah bisa kita simpulkan bahwa hukum perusahaan ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh usaha tersebut. Nah, inilah yang diatur di dalam hukum perusahaan. Aktivitas apa yang boleh dilakukan dan aktivitas apa yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, di slide berikutnya, yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk usaha. Nah, bentuk usaha ini paling tidak ada dua. Ya, ada dalam bentuk perseorangan, ada yang dalam bentuk persekutuan. Ya, artinya dijalankan oleh dua orang. Kerjasama antara dua orang, tetapi juga ada yang dalam bentuk individu, perseorangan. Ini disebut dengan bentuk usaha. Nah, bentuk usaha yang dilakukan secara perseorangan maupun yang kerjasama, persekutuan tadi, itu ada yang berbadan hukum dan ada yang bukan badan hukum. Oke. Nah, saya akan menyampaikan mindset, membentuk mindset atau kerangka pikir kita. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu diatur bahwa bentuk badan usaha yang ada di zaman dulu itu, zaman Belanda itu, ada yang disebut dengan firma, ya, ada yang disebut dengan CV, ada juga yang disebut dengan perseorangan. Ini adalah kegiatan atau bentuk-bentuk badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat yang tergolong sebagai bentuk atau badan usaha yang bukan badan hukum. Ya. Nah, kita biasa di desa-desa melihat usaha penggilingan Pak Tarjo misalnya. Nah, itu. Atau apa ya, banyak sekali ya, firma Pak Ijo misalnya ya, dan lain sebagainya. Kita akan bahas seperti apa itu firma dan persekutuan nanti. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terakhir, tadi saya sebutkan, yang pertama itu tahun 95 ya, lalu Undang-Undang PT yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ya, tentang PT. Disebutkan di situ bahwa perseroan itu adalah badan usaha yang berbadan hukum dan merupakan
badan usaha milik swasta, ya, BUMS. Ada badan usaha berbadan hukum milik swasta, ada badan usaha yang berbadan hukum milik negara, BUMN. Kok dipisahkan, Pak? Ya, dipisahkan karena masing-masing punya undang-undang, ya. Masing-masing punya aturan. Oke. Yang badan hukumnya BUMN itu kita kenal dengan istilah dulu ada perusahaan jawatan kereta api, ya, dan sekarang diganti dengan PT KAI. Lalu ada perusahaan umum gas Indonesia misalnya. Kemudian ada juga perusahaan milik negara itu dalam bentuk Persero, ya, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, oleh negara. Ya. Baik, inilah 3 bentuk badan hukum, badan usaha, ya, yang sekarang diakui di Indonesia, yang pengaturannya itu yang memiliki aturan masing-masing. Ya. Oke. Baik, saya lanjut. Nanti kita bisa tanya jawab. Saya ke sini dulu, kembali dulu. Adakah pertanyaan atau ada diskusi sampai di sini Bapak Ibu tentang bentuk usaha? Sementara masih cukup Pak ini. Ya pas ini, ya pas ya. Ini masih ada lanjutannya. Masih pas dulu. Ya, ini masih ada lanjutannya nanti. Ya, ini hanya kita membentuk mindset dulu ya, mindset kerangka pikir kita ya, bahwa ada 3 bentuk badan usaha di Indonesia yang menjalankan aktivitas ekonomi. Ada yang bukan badan hukum, biasanya dilakukan oleh swasta, oleh masyarakat ya. Ada yang berbadan hukum ya, dilakukan juga oleh swasta, hanya saja ini berbadan hukum ya. Aturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan ada badan usaha berbadan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, yaitu kita sebut dengan BUMN. Ya, masing-masing punya aturan. Nah, kita akan bahas ini satu persatu nanti. Nah, saya lanjut ke pelakunya, penyelenggaranya atau pelaksananya atau pelakunya ya, pelakunya. Yang biasa kita sebut sebagai pengusaha ya, pengusaha. Apa itu pengusaha? Pengusaha adalah ya, orang atau pribadi atau dia dalam bentuk badan atau organisasi ya, yang melakukan kegiatan atau aktivitas untuk menghasilkan suatu produk, baik itu dalam bentuk barang atau jasa, ataupun dia mengimpor suatu produk ya, ataupun mengekspor produk ya, barang atau jasa, ataupun dia melakukan usaha jual beli, perdagangan, dan seterusnya ya. Inilah yang dimaksud dengan pengusaha di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak perpajakan. Yang dikenakan pajak, bukan manajernya yang dikenakan pajak, bukan pegawainya, tetapi pengusahanya yang kena pajak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa paling tidak ya, seseorang atau badan atau organisasi dikategorikan sebagai pengusaha ya, apabila bisa dikatakan apabila dia melakukan usaha itu sendiri saja, atau dia melakukan aktivitas bisnis itu dibantu oleh pihak lain, ya, kita sebut sebagai buruh atau karyawan, atau juga bisa jadi orang atau organisasi atau badan itu menunjuk seseorang untuk
atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan aktivitas bisnisnya itu. Ya. So, ini biasa disebut sebagai manajer, direktur. Ya. Saya mengelola suatu usaha ditunjuk sebagai direktur, tapi saya bukan pengusahanya, yang bukan pemiliknya ya. Gitu. Nah, ini punya konsekuensi hukum semuanya. Nah, kita akan lihat seperti apa. Baik, pada slide berikutnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa seorang pengusaha bisa dibantu oleh pihak lain. Ada 3 hal tadi. Nah, oleh karena itulah di dalam hukum disebut sebagai pembantu pengusaha. Direktur, manajer, karyawan biasa itu adalah pembantu pengusaha. Namun demikian, yang disebut dengan pembantu pengusaha ini juga terbagi menjadi 2, yaitu yang sifatnya internal dan eksternal, yang masing-masing juga punya konsekuensi hukum. Ya. Ya, saya ringkas saja. Pak, tanya dulu Pak, Ya, silakan. yang sifatnya internal sama sifatnya eksternal itu maksudnya seperti apa Pak? Ya, Pembantu perusahaan betul. sifatnya internal. Dan eksternal. Ya, ini saya baru mau Jadi, jelaskan. Ya, makanya saya ringkas oh, saja. Saya tidak membaca ini, tapi saya meringkas saja. Jadi yang internal itu adalah mereka, ya, yang terikat sebagai ada ikatan pekerjaan yang memang langsung, ya, membantu pengusaha itu. Seperti misalnya karyawan, pegawai, buruh, lalu kepala cabang, kantor, manajer, direktur. Itu adalah pembantu pengusaha yang sifatnya internal. Yang eksternal itu adalah mereka, ya, atau pihak-pihak yang membantu pengurusan atau penyelesaian urusan perusahaan. Yang tidak secara langsung itu atau tidak secara terus-menerus itu membantu pengusaha itu. Jadi sifatnya insidentil saja. Siapa saja? semacam konsultan gitu Pak. Ya, betul. Siapa saja? Konsultan, pengacara, ya, atau ya seperti itu Bu, betul. Ya, jadi tidak secara terus-menerus, sifatnya adalah insidental. Nah, ya, karena ini punya konsekuensi hukum. Jadi, pembantu pengusaha yang internal, ya, yang secara terus-menerus itu kalau dia melakukan perbuatan yang kemudian perbuatan itu merugikan pihak lain, selama dia masih ada dalam ikatan pekerjaan, maka yang bertanggung jawab itu adalah pengusahanya, si owner, si pemilik saham, terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pembantu internal ini. Nah, ini penting. Internal. Ini penting, ini banyak kasus ini, ya, seperti ini. Pelayan toko dan lain sebagainya itu, ya, atau sales itu, ya, kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan pelanggan atau pihak lain yang ada kaitannya dengan usaha ini loh, Bu, ya, yang ada kaitannya dengan usaha ini, maka yang bertanggung jawab itu adalah perusahaannya, si pemilik usahanya. Ya, kasus banyak kasus ini, seperti misalnya kasus Bank Malaysia, apa itu, yang di Bandung itu, yang yang nasabahnya itu kemudian uangnya hilang sekian miliar itu, ya. Bank Malaysia itu apa sih, Bank Malaysia itu? Santuri kok. Bukan, Bank Malaysia yang belum lama ini di Bandung, ya, ibu-ibu itu nabung deposito, lalu diajak oleh salah satu kepala cabang Bank Malaysia itu, cabang Bandung, untuk melakukan investasi di saham atau mana lah seperti itu.
lalu mengalami kerugian dan lain sebagainya. Kalau itu tadinya hanya deposito. Lalu kemudian pihak bank itu, oh kita nggak mau tahu gini. Itu nggak bisa. Uang yang melakukan penipuan adalah karyawannya kok ya, kepala cabangnya. Maka yang bertanggung jawab adalah bank tersebut. Nah, itulah sampai sekarang masih disidangkan ya. Tapi saya yakin ibu ini akan menang ya, karena memang aturannya seperti itu. Nah, yang berikutnya sehari yang lalu atau kemarin malam di TV One apa di TV Kompas itu yang membahas mengenai mata elang. Bapak Ibu tahu mata elang? Debt collector, Bu. TV One ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Tukang tagih, tukang tagih, debt collector yang banyak kejadian itu tiba-tiba kendaraannya ditarik, dirampas di tengah jalan. Nah, termasuk Pak Sabto mungkin ini ya, masih nunggak berapa bulan. Lihat ya. Nah, itu kan banyak kasus gitu ya, hampir tiap hari ada kasus seperti itu, sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya, kekerasan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah tahun yang lalu Bank Indonesia dan pihak kepolisian mengeluarkan suatu aturan ya, bahwa termasuk OJK leasing pembiayaan itu tidak boleh lagi menggunakan debt collector yang disubkan, yang menggunakan pihak lain gitu loh, apa istilahnya? Jadi debt collector itu haruslah sebagai karyawannya. Bagian dari perusahaan itu ya. Iya Bu. Jadi nggak boleh ngambil dari luar apa istilahnya, Iya apa istilahnya? pihak ketiga gitu ya Pak, pihak lain gitu ya. Betul Bu, ya pihak ketiga itu apa namanya? Kayak cleaning service itu apa namanya Bu kalau di kantor itu kita? Outsourcing. Outsourcing ya. Janji outsourcing. Itu jadi kalau ada apa-apa ya perusahaan harus nanggung gitu. Kalau yang debt collector tadi itu, tapi nampaknya sekarang masih begitu ya. Masih banyak ya Pak Masih ya. banyak itu kelompok-kelompok preman itu. Oke. Ya, dan itu tidak boleh kalau si debt collector yang tidak terikat dengan perusahaan itu ya jangan nggak boleh itu ya. Dia sebagai apa kita nggak tahu dia sebagai apa. Itu jadi itulah itu salah satu. Dan kemudian kalau pembantu pengusaha itu bersifat eksternal tadi ya, pengacara, penasihat hukum, konsultan, notaris dan lain sebagainya, maka tanggung jawab perusahaan hanya pada hubungan pada hasil dari hubungan pekerjaan antara pembantu dengan perusahaan ya. Tidak selamanya ya. Sebatas kontraknya gitu ya Pak. Sebatas kontrak saja. Kontrak kerjanya nggih. Betul, ya, betul. Ya. Itulah konsekuensi hukumnya dan ini diatur di dalam KUH Perdata pasal 1358 kalau tidak salah. Jadi yang perlu dipahami sebetulnya oleh para pengusaha bahwa karyawan tetapnya itu perlu betul-betul dibina, jangan sampai membuat satu perbuatan yang kemudian merugikan pihak ketiga, pihak lain, karena yang akan menanggung bukan karyawan itu, tetapi yang menanggung adalah perusahaan sebetulnya. Makanya saya kadang-kala juga mendapatkan perlakuan tidak baik dari karyawan sebuah perusahaan misalnya atau di toko misalnya ya. Saya nggak marah kepada pelayannya atau kepada karyawannya. Saya marahnya ke pemiliknya. Nah, kita marah sama karyawannya percuma. Saya marahnya ke pemiliknya biasa. Seringkali ya Bu ya kita mengalami hal seperti itu. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu tentang pembantu pengusaha. Saya akan lanjutkan lagi sedikit, masih banyak ini.
Nah, ini yang pembantu luar perusahaan, ini agen, tadi makelar, komisioner, dan lain sebagainya, notaris, dan pengacara. Oke, lanjut. Ya, nah ini top tema mengenai bentuk usaha bukan badan hukum. Nah, kita akan fokus ke sini. Yang berbadan hukum akan kita fokus pada 2 minggu ke depan. Baik. Apa saja bentuk usaha yang bukan badan hukum? Antara lain adalah perusahaan perseorangan, ya, individu yang didirikan dan dimiliki oleh perseorangan atau individu dan bukan badan hukum. Perusahaan perseorangan ini dapat mempunyai bentuk hukum, ya, menurut bidang usahanya. Misalnya perusahaan industri, dagang, dan jasa. Contoh, industri itu kan ada manufaktur, ada pengolahan di sini. Misalnya batik, ya, kerajinan, dan seterusnya. Sedangkan yang bersifat dagang itu contohnya adalah toko, ya, dan seterusnya, ya, restoran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk usaha yang bukan badan hukum, tetapi diakui oleh hukum. Ya. Kalau dia punya legalitas seperti disampaikan tadi oleh Bu Julianti. Ini. Oke. Iya, Pak. Punya izin, punya akte, boleh ini. Punya akte pendirian boleh. Dia sudah punya legalitas, punya izin usaha, punya izin HO, dan lain sebagainya. Itulah bentuk legalitas daripada badan usaha ini. Usaha. Nah, kemudian berikutnya, selain perseorangan, itu adalah persekutuan atau kerjasama 2 atau lebih orang. Ya. Apa saja itu? Yaitu antara lain adalah firma dan CV, komanditer, vennootschap. Nanti kan pertanyaannya nanti paling, apa bedanya badan hukum dan bukan badan hukum? Apa bedanya perseorangan dengan firma dan atau CV misalnya, kan biasanya pertanyaan sambil itu. Nah, kita akan bahas nanti. Oke, perseorangan tadi sudah jelas apa yang biasa kita lihat sehari-hari di toko tetangga gitu ya, warung tetangga, itu perseorangan. Karena hanya dimiliki, modalnya itu dimiliki oleh satu orang saja. Dan ini adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Nah, saya ingin menjelaskan dulu supaya tidak ditanyakan nanti. Apa sih bedanya badan hukum dan bukan badan hukum? Nah, saya akan sebutkan inti-intinya perbedaannya. Badan hukum itu adalah subjek hukum yang diakui oleh negara. Untuk mendapatkan pengakuan itu haruslah mengajukan syarat-syarat tertentu, ya, yang kemudian disetujui oleh Menhumkam, Kementerian Hukum, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Dan HAM, ya, itu Menkumham, ya, di Dirjen Perdata. Dan dari sisi hukum, badan hukum ini artinya kekayaannya itu, asetnya itu terpisah dari kekayaan atau aset si pengelolanya, ya, pengelolanya. Sehingga kalau ada kejadian, ada bangkrut dan lain sebagainya, ada utang piutang, ada kewajiban, sehingga badan hukum ini, ya, kewajibannya itu hanya sebatas aset yang dimiliki oleh badan hukum ini, sementara aset terpisah dari aset pengelolanya. Jadi kalau misalnya badan hukum ini punya hutang piutang 1 miliar misalnya, ya, maka yang disita adalah asetnya badan hukum itu yang 1 miliar itu, sementara pengelolanya enggak, ya, tidak boleh karena terpisah kekayaannya. Itu yang paling penting. Sementara yang bukan badan hukum, itu kekayaan badan usaha itu menjadi satu dengan badan usahanya itu. Ya, Bu Julianti punya toko misalnya. Ya. Lalu tokonya, maaf Ibu, contoh aja, tokonya Ibu punya
utang piutang. Lalu bagaimana masuk ke pengadilan dan seterusnya disita. Ya. Kalau aset daripada tokonya ibu itu tidak memenuhi, tidak mencukupi untuk membayar hutangnya itu, maka asetnya ibu juga diambil sebagai jaminan atas semua kewajiban usaha itu. Ya, gitu. Iya, Pak. Perbedaan utamanya di situ. Oke, ya, baik. Itulah bukan badan hukum. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan yang banyak menjadi pertanyaan itu adalah firma dan CV. Ini adalah usaha kerjasama. Kita akan bahas satu-satu. Firma ini memang saat ini sudah banyak yang tidak menggunakan bentuk badan usaha firma. Ya. Tapi di desa-desa masih banyak, saya sering lihat itu ya. FA, biasanya singkatannya FA. Ya. Firma apa, firma maju, firma apa, biasanya menggunakan nama. Ya. Firma Ali, firma apa gitu. Ya. Nah, firma ini adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur di dalam KUH Dagang. Ini bentuk badan usaha yang sudah lama dan sekarang sepertinya sudah jarang yang menggunakan. Ini didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama. Oke. Ada 2 atau lebih yang sepakat untuk mendirikan usaha dengan menggunakan nama bersama. Misalnya saja Pak A dan Pak B, Pak Ali dan Pak Baba. Yuk, kerjasama gitu, mendirikan firma. Maka wajib bagi orang ini menggunakan namanya sebagai nama usaha itu. Wajib. Jadi namanya firma Ali dan Baba. Alibaba, begitu katakanlah begitu. Ya. Itulah nama usahanya, nama perusahaannya. Itu yang disebut dengan firma. Sehingga kalau terjadi sesuatu, tanggung jawab itu bersifat pribadi untuk keseluruhan kewajiban usaha itu. Jadi kalau firma ini bangkrut dan seterusnya masih punya utang, maka Ali dan Baba ini, kekayaan aset Ali dan Baba inilah yang menjadi jaminan berikutnya untuk melunasi kewajiban daripada firma tersebut. Ini contoh-contoh ada firma Haji Mahmud. Ya. Bisa juga menggunakan nama seorang sekutu. Ya. Kalau menggunakan nama seorang sekutu, maka yang namanya dijadikan nama perusahaan itu yang menjadi debitur utama, yang menjadi kekayaannya dulu yang pertama kali disita kalau terjadi apa-apa, gitu ya. Oke. Ya. Oke, dan ini contoh-contoh, ini ada banyak contoh. Oke, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian itulah firma, kemudian cara mendirikannya biasanya menggunakan ya ke notaris, ya. Tapi ini jarang yang menggunakan sekarang. Ya. Tetangga saya yang tukang rosok itu masih menggunakan ini firma. Oke, jadi berdasarkan ini saya mau sampaikan, berdasarkan ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang itu disimpulkan bahwa firma bukanlah badan hukum. Kenapa bukan badan hukum? Karena tidak ada pemisahan kekayaan antara perusahaan dan pribadi masing-masing pemilik sahamnya, ya, pemiliknya. Setiap sekutu, setiap pihak itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya untuk keseluruhan kewajiban perusahaan tersebut. Ya. Nah, tidak ada keharusan untuk pengesahan akte pendirian oleh Kemenkumham tadi itu, ya, karena dia bukan berbadan hukum. Oke, baik. Kemudian berikutnya. Ini hubungan antara sekutu di dalam firma. Ini biasanya
dituangkan di dalam ART-nya ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Baik, silakan dibaca-baca ini firma. Saya mau menjelaskan CV ya, CV. Jam berapa ini? 11:30. Commanditair Vennootschap itu adalah bahasa Belanda singkatan daripada CV, Commanditair Vennootschap, atau dengan kata lain persekutuan komanditier. Apa bedanya dengan firma? Kalau firma itu ya, para pihak pemilik itu semuanya aktif di dalam mengelola usaha itu. Ali dan Baba tadi itu aktif mengelola perusahaannya itu. Ya. Nah, sementara kalau CV itu ada salah satu atau dua pihak ya yang ikut dalam saham itu dia sebagai komanditer atau tidak aktif. Gampangannya begitu ya. Disebut dengan silent partner atau sekutu komanditer. Jadi saya, Pak Sabto, Pak Bu Marjati tadi, Bu Zuli gitu, ya berempat kita, ayo buat CV, buat usaha. Apa bentuk usahanya? CV. Tapi saya sibuk, saya misalnya Pak Sabto, ya saya sibuk ya. Ya udah, saya dan Pak Sabto hanya memasukkan modal saja yang mengelola Bu Juli dan Bu Marjianto. Saya sebagai silent partner, sekutu pasif. Ya, karena saya tidak ikut mengelola, saya hanya memasukkan modal saja. Iya, ikut memasukkan modal saja. Itulah disebut dengan CV. Jadi CV itu dengan kata lain firma, CV itu dengan kata lain firma, badan usaha firma ditambah satu pihak atau dua atau lebih yang ikut memasukkan modal tetapi tidak aktif di dalam mengelola usaha itu. Itu perbedaannya dengan firma. Nah, ini ada konsekuensinya, ya, yang aktif dan tidak aktif. Oke, kita lihat konsekuensinya seperti apa. Konsekuensi hukumnya, jadi hati-hati Bapak Ibu kalau diajak untuk berbisnisnya. Kalau dalam bentuk CV ini banyak kejadian sebetulnya. Saya sudah banyak melihat kasus-kasus ini CV. Jadi harus jelas betul nanti di perjanjiannya Ibu, di akte pendiriannya. Saya dan Pak Sabtu itu sekutu pasif, ya. Bu Juli dan Pak Bu Marjanti tadi adalah sekutu aktif. Itu harus jelas betul itu di pada itu. Karena nanti itu akan bermasalah kalau ada masalah CV dengan pihak lain, ya. Katakanlah contoh tadi masalah bangkrut dan lain sebagainya, punya utang piutang dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau punya utang piutang dan aset CV itu tidak cukup untuk membayar utang piutang itu, maka itu yang menjadi jaminan berikutnya adalah kekayaan sekutu aktif. Ya, dalam contoh kita itu kekayaan atau asetnya Bu Juli dan Bu Marcianti yang menjadi jaminan, ya. Kalau saya dan Pak Sabto enggak gitu. Oke, saya hanya sebatas modal yang saya masukkan saja, ya, modal yang saya masukkan di dalam CV itu yang saya tanggung sebatas itu, ya. Jadi harus betul jelas di dalam akte pendiriannya. Nah, yang berikutnya banyak kejadian, Bapak Ibu. Ini saya tadi berempat ya, kita berempat tadi Bu, Pak Sabto, saya, Bu Juli, Bu Marjian. Lalu supaya karena ini katakanlah Pak Sabto ini orang top gitu ya, banyak dikenal orang di mana-mana. Ya. Lalu Pak Bu Juli mengusulkan, aja pakai nama perusahaannya kita pakai nama Pak Sabto aja. Ya. Sabto apa begitu ya? CV Sabto apa begitu. Nah ini kan banyak juga kejadian seperti itu. Nah ini juga berbahaya Ibu, punya konsekuensi. Kalau nama salah satu pihak, salah satu sekutu itu digunakan sebagai nama perusahaan atau beberapa nama itu, maka dia juga ikut bertanggung jawab atas segala utang piutang
perusahaan itu, meskipun dia hanya sebagai sekutu atau pihak yang pasif, seperti contoh tadi Pak Sabto, ya kan? Jadi nanti kalau terjadi apa-apa, maka selain aset-asetnya Bu Zuli, Bu Marjianti sebagai sekutu aktif, juga aset-asetnya Pak Sabto juga menjadi garansi, menjadi jaminan atas utang piutang perusahaan itu. Karena namanya dipasang di nama beliau dijadikan nama badan usaha itu. Nah, hukum menganggap bahwa nama yang nama apa? Nama seseorang yang digunakan sebagai nama perusahaan, maka dia dianggap sebagai sekutu aktif. Itu Pak. Ini banyak kejadian seperti itu ya. Nah, banyak memang dan ada mafianya Bu. Beberapa tahun yang lalu kan ada mafianya seperti itu. Pura-pura mendirikan CV gitu, lalu dia ngemplang utang dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi hati-hati kalau diajak, karena ini lebih hal yang paling mudah untuk menipu seseorang ini, CV ini. Contoh beberapa bulan dua tahun yang lalu atau setahun yang lalu di Purba di mana itu di Ponorogo apa Purbalingga bukan apa dekat apa arah ke Bali tuh Pasuruan maksud saya ya Pasuruan itu kan ada kejadian Ibu ya membuat CV lalu membuat usaha pengembangan kambing apa itu yang sampai miliaran sampai anggotanya banyak sekali itu loh Bu mungkin bisa membaca itu. Nah salah seorang pemodalnya itu ya seorang yang terkenal di sana Haji siapa gitu jadi dia tidak aktif mengelola usaha itu tetapi digunakan apa namanya atau apa gitu lalu kemudian dicari yang pengelola utamanya ya, siapa yang menipu itu menghilang setelah sekian miliar dikumpulkan dana untuk pengembangan ternak kambing ya kambing waktu itu ya. Nah kan nasabahnya atau anggotanya yang lain kan menuntut yang dituntut ya ini Pak Hajinya ini ya yang pemodalnya itu yang kemudian berurusan dengan pihak kepolisian juga nah, ini makanya hati-hati Bu ya kalau apa ada yang mengajak untuk membuat CV yaitu paling tidak kita harus mengetahui posisi kita dan itu harus tertulis di dalam akte pendirian kita di notaris. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sampai habis. Nah, seperti halnya pada firma, maka CV juga terdapat hubungan hukum yang sifatnya internal antara sesama pemodal ya dan hubungan dengan pihak eksternal yaitu antara pemilik dan pihak ketiga. Hubungan hukum antara sesama sekutu, sesama pemodal tadi, pemilik saham, itu milik sama seperti hubungan dalam firma ya, yang aktif, sekutu aktif tadi ya. Hubungan hukum antara sekutu komplementer pelengkap yang pasif ini dan yang aktif dan sekutu pasif komanditer tunduk pada ketentuan pasal ini. Menurut ketentuan pasal ini, sekutu pasif ya, mendapat bagian keuntungan sekutu pasif yang tidak ikut mengelola usaha itu hanya memasukkan modal saja itu bagian keuntungannya itu sesuai dengan kesepakatan di dalam anggaran dasar. Biasanya sesuai dengan persentase dari modal yang dimasukkan. Jika tidak diatur di dalam anggaran dasar, maka sekutu komanditer atau sekutu pasif mendapatkan keuntungan, ya, pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah saham yang dia masukkan, jumlah modal yang diikutsertakan di dalam usaha itu. Ya, biasa ya, ini bersifat umum. Ya. Sebaliknya, jika perusahaan itu menderita kerugian, maka sekutu pasif, sekutu komanditer,
itu hanya bertanggung jawab ya sebesar jumlah sahamnya saja. Oke. Jadi saya memasukkan 100 juta, ya udah kalau bangkrut ya itu kerugian saya 100 juta. Tapi kalau Bu Juli tadi perusahaan masih punya utang dengan pihak lain, ya semua kekayaan Bu Juli dan Bu Marjanti tadi menjadi jaminan, menjadi garansi atas hutang piutang perusahaan. Kalau saya hanya sebatas 100 juta tadi itu. Ya, begitu contohnya. Nih, bagi sebaliknya bagi sekutu komplementer, sekutu aktif ya Bu Juli dan Bu Marjanti ini, beban kerugian tidak terbatas. Kekayaannya pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian perusahaan itu. Oke, ini dalam pasal 1633 KUH Perdata. Ya. Baik, saya lanjutkan. Masih 2 slide. Nah, hubungan hukum lainnya, sementara hubungan dengan pihak lain ya, di luar perusahaan, maka hanya sekutu aktif yang mengelola usaha itu, ya, Pak Bu Juli dan Pak Bu Marjanti tadi, yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Saya dan Pak Sabtu tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak ketiga ya, terkait dengan urusan perusahaan. Pihak ketiga itu hanya dapat menagih sekutu ya, aktif, sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh ya, yang mengelola usaha itu. Sementara sekutu komanditer hanya bertanggung jawab, sedangkan saya dan Pak Sabto itu hanya bertanggung jawab kepada Bu Juli dan Bu Marjanti. Oke, sebagai sekutu pasif. Baik, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa sekutu pasif ya hanya bertanggung jawab ke dalam perusahaan, sedangkan sekutu aktif itu bertanggung jawab selain ke dalam juga keluar perusahaan. Dengan pihak ketiga pun juga. Baik, saya lanjutkan satu lagi Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab. Nah, berakhirnya persekutuan CP, perusahaan CP. Ya, sesuai dengan kesepakatan atau yang diatur di dalam anggaran dasar. Tetapi tentu saja ada kesepakatan umum ya bahwa di dalam mendirikan perusahaan itu biasanya tidak disebutkan kapan berakhirnya perusahaan itu. Di dalam anggaran pendiriannya, akte pendiriannya itu biasanya tidak disebutkan ya. Jadi selamanya ya perusahaan ini akan melakukan aktivitas ekonomi selamanya. Kalau disebutkan tanggal atau waktu berakhirnya ini kan lucu ya. Misalnya kita mendirikan CP aja ya tahun depan stop. CP-nya berakhir. Nah, ini malah dicurigai akan melakukan sesuatu aktivitas yang lain ya toh. Jadi, meskipun boleh kita menyebutkan bahwa badan usaha ini itu akan berakhir misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ya. Tetapi pada umumnya itu tidak disebutkan ya, bahwa usaha ini akan berjalan terus-menerus. Oke, itu saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan badan usaha yang bukan badan hukum, yang biasanya itu dalam bentuk perusahaan perseorangan, toko dan lain sebagainya, dan juga dalam bentuk firma kalau ada 2 atau lebih pihak yang bekerja sama memasukkan modal, atau dalam bentuk CV ya kalau ada beberapa pihak yang bekerja sama untuk mendirikan usaha ya. Namun demikian beberapa pihak juga tidak ikut di dalam mengelola usaha itu, hanya sebatas memasukkan modal saja. Inilah yang disebut dengan CV yang sampai sekarang ini kita lihat masih banyak masyarakat kita yang menggunakan bentuk usaha dalam bentuk CV. Ya. Demikian saya kira beberapa hal terkait dengan badan hukum ini.
ini, badan usaha ini, dan beberapa konsekuensi yang perlu kita pahami. Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, saya tak istirahat dulu untuk minum. Ya, Pak, mungkin saya ada pertanyaan sedikit, Pak, Ya, sambil bercerita ini mungkin. ya, mengapa satunya? Ya, dulu itu saya pernah Bapak bekerja di suatu seperti rentalan atau toko itu. Nah, itu saya pernah dikomplain oleh sesama bisnis yang sama gitu, Pak. Itu karena penjualan saya itu lebih murah. Nah, itu saya juga bingung apakah sistem dagang ini bisa dijadikan sebuah permasalahan dalam hukum dagang, Bapak. Karena mungkin tempat saya menggunakan sistemnya syariah, mungkin di sana menggunakan sistem secara umum. Nah, kalau misalnya bisa dipermasalahkan atau mungkin tidak, mohon pencerahannya, Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak, mungkin saya juga agak bertanya-tanya karena basic saya bukan hukum, jadi agak bingung ini. Yang tentang KUHD ya, ini berhubungannya itu dengan KUHP yang perdata ya Bapak. Ya. Apakah bisa hukum dagang itu bisa dijadikan permasalahan menjadi pidana Bapak mungkin? Terima kasih mungkin itu Bapak, mohon pencerahan. Terima kasih. Baik Pak Sabto, terima kasih. Jadi terkait dengan persaingan bisnis tadi, iya Pak. Bisnis apa ya Bu Pak itu ya? Maksudnya bersifat nasional atau hanya lokal? Lokal Bapak, Oh, ya lokal. penjualan seperti prestis dan sebagainya ya. Oh, ngaten ya. Saya kira itu tidak masalah ya Pak. Jadi ini kan termasuk etika sebetulnya ya. Jadi kalau memang itu adalah salah satu strategi bisnis kita, ya, artinya strategi bisnis kita antara lain adalah selain promosi, iklan, dan lain sebagainya, kita juga punya promosi dengan menggunakan strategi harga. Ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan di dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Ya. Ada yang disebut dengan elastisitas, artinya bahwa ketika kami menurunkan harga sekian, itu penjualan kita meningkat. Ya, sepanjang kita tidak rugi tentu saja. Nah, tentu saja pihak-pihak lain tidak boleh komplain kalau dari sisi hukum. Wong itu adalah strategi kita kok, strategi penjualan kita. Kecuali kalau kita itu sesama pengusaha dengan penjualan jenis barang yang dijual sama, lalu menjadi satu asosiasi misalnya ya, sama-sama anggota dalam satu asosiasi. Nah itu soal etika aja. Soal etika itu kalau gitu Pak. Jadi ya kalau memang kita sama-sama dalam satu perkumpulan ya, asosiasi misalnya. Ya tentunya yang kita harga yang kita jual itu adalah harga yang kita sepakati di dalam asosiasi itu. Ya. Nah, meskipun itu kalau itu memang soal etika, tetapi dalam sisi hukum tidak ada Pak ya. Oh iya Pak. Tidak masalah. Kecuali nanti kita akan bahas masalah kartel. Ini kan contoh kasus itu sebentar Pak. Ini mata kuliah hukum bisnis ya. Nanti ada topik mengenai itu, kasus mengenai Yamaha dan Honda. Itu kalau itu kerjasama menentukan harga, sehingga yang dirugikan adalah konsumen. Nah ini yang disebut dengan kartel. Ini tidak boleh. Ada undang-undangnya, undang-undang mengenai persaingan usaha tidak sehat. Nah ini yang tidak boleh Pak. Tapi yang dilakukan tadi oleh Pak Sabto, menjual dengan harga yang lebih murah daripada yang lain, ini wajar-wajar saja. Tidak masalah sepanjang kita tidak rugi dan tidak merugikan pihak lain. Hanya memang etikanya memang kesepakatan. Kalau sebelumnya Pak Sabto ada kesepakatan dengan dengan yang lain itu ya dalam satu asosiasi, ini pokoknya harga jualnya ini batas bawahnya seperti ini, batas atasnya seperti ini, kan biasanya begitu Pak ya, dalam bisnis. Tapi dari aspek hukum tidak masalah, no problem saya kira, karena ini adalah bentuk strategi penjualan, selain dalam bentuk promosi juga dalam bentuk
strategi harga, penentuan harga. Nah, yang kedua, Nggih. masalah KUHD dan KUH Perdata, apakah itu bisa dijadikan pidana? Kalau ada unsur pidananya, Pak. Unsur pidananya misalnya penipuan, penggelapan, dan seterusnya. Ini masuk dalam ranah pidana. Tetapi dalam Oh, hal, ya, mungkin Pak Sabto bisa memberikan contoh kasus misalnya terkait dengan tadi yang disampaikan KUH Dagang dan KUH Perdata. Ada contoh kasus, Pak? oh, nggih, nggih. Ya, sementara mungkin Bapak mungkin memang bisa masuk pidana kalau ada penipuannya bisa masuk pidana nggih Pak nggih berarti ya. Ya, betul. Oh iya. Kalau ada unsur penipuan, ada unsur penggelapan, itu masuk ranahnya ranah pidana. Nah, contoh tadi, saya berikan contoh tadi kita mendirikan satu CV berempat, itu lalu ini contoh saja Bu ya, Bu Marjianti dan Bu Sulianti sebagai sekutu aktif. Lalu ketika semua aset kita disita itu tidak cukup untuk membayar utang kita. Nah, itu pun masih masuk dalam perdata, Pak. Belum dalam bentuk pidana. Oh, nggih, Ya, nggih, nggih. itu masih masuk perdata. Ya. Artinya kita masih punya niat untuk melunasi, tetapi kita tidak punya kemampuan. Belum, itu masih masuk dalam perdata, belum pidana. Oh, Bukan nggih, pidana, Pak. paham Pak. Ye, Nathan, ye. Ya, siap. Terima kasih Ye, Pak. Nggih, baik. paham sekarang. Ini baik, Pak. Ya, memang soal hukum ini sedikit rada kadang-kadang perlu hati-hati, Pak. Ya, karena saran dosen profesor saya itu di hukum, jangan sekali-sekali bersentuhan dengan masalah hukum gitu. Karena pasalnya bisa Ya, berubah-ubah ya. Karena di Indonesia betul ini sekali. ya kondisi di Indonesia nih saya gini, Pak. Kondisi di Indonesia itu kan sekarang pasal itu bisa berubah-ubah tergantung tebalnya amplop. Nah, itu Nggih. kondisi saat ini kita. Saya kira Bapak Ibu sering mendengar berita hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Bahkan orang meninggal pun bisa menjadi terdakwa lagi, ya lucu ya toh. Orang yang sudah meninggal malah menjadi tersangka ya. Baik, masih ada kira-kira yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ini kita ada berlima. Ada Pak saya tadi Pak Arum ya. Ya, ini Bapak Arum. Silakan Bapak Ibu, Bu Marjiati dan Bu Zule dan Pak Arum kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, itu tadi Pak yang Komanditer CV itu tadi loh Pak yang berakhirnya usaha. G itu kan misalnya berempat kita tuh sepakat misalnya memang tidak akan ada berakhirnya usaha itu. Nah, itu Ya. kalau tiba-tiba salah satu orang itu tiba-tiba aku di sini aja, cukup di sini aja, itu gimana Pak itu nantinya konsekuensinya? Maksudnya di sini aja gimana, Bu? Misalnya udah tidak ikut CV itu tadi di tengah-tengah jalan itu, aku nggak ikut gabung lagi. Oh, Itu iya. seperti itu gimana? Ya. Kalau ada seperti itu, Bu, itu akte pendiriannya kita ganti lagi, kita buat lagi yang baru, Bu. Jadi, Oh, ya, kan dibuat notaris. semacam kesepakatan baru ngoten nggih Ya, Pak nggih. ngaten ya, Bu. Ya. Jadi, Nggih Pak. sebaiknya segera aktenya segera dibuat lagi yang baru supaya nanti yang berhenti ini nggak menuntut kalau ada apa-apa di belakang, Bu. Jadi nanti Oh, nggih. jadi Nggih Pak. dan aktenya diupayakan akte notaris nggih. Jangan akte di bawah tangan karena ada perbedaan ini. Kalau akte notaris itu maka ketika terjadi sengketa, katakanlah Pak Sabto menuntut padahal beliau sudah dikeluarkan dari akte itu. Maka hakim itu akan melihat pertama kali adalah akte notaris. Apa yang ada di dalam akte notaris itulah yang diyakini oleh hakim sebagai bukti yang paling valid.
penting sekali, Bu. Nah, berbeda halnya dengan akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan itu masih boleh dibantah oleh pihak lain. Oh, saya tuh nggak pernah, dulu tuh waktu saya tanda tangan, itu saya dipaksa ya sama Bu Juli. Oh, saya malah diancam ya sama Bu Marjiati, jadi saya harus tanda tangan. Itu masih boleh dibantah oleh pihak lain. Itu perbedaannya, Bu. Hakim akan mencari bukti-bukti dan saksi-saksi. Tapi kalau akte notaris, maka hakim itu akan mengakui ya bahwa apa yang tertulis di dalam akte notaris itulah yang menjadi bukti yang sah, sehingga hakim tidak perlu lagi mencari saksi atau mencari bukti-bukti yang lain. Nah, ini perbedaan antara akte di bawah tangan dan akte notaris. Ya. Akte di bawah tangan itu loh, Bu. Kita nulis biasa, lalu ditandatangani oleh ini ya itu. Kalau akte notaris kan kita harus ke notaris. Perbedaannya di situ. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu. Pak. Ya, saya kira itu. Bu Marjiati kelihatannya ingin bertanya. Silakan, Bu. Masa tadi Bapak, ketika dari masing-masing anggota menyatakan bahwa dengan adanya persekutuan itu memberikan keuntungan yang baik, prospek kedepannya akan lebih baik. Namun ketika jatuh tempo berakhirnya masa CP yang ada di anggaran dasar itu, apakah ada kemungkinan untuk diperpanjang masa aktifnya, Bapak? Baik. Ya, ini terputus-putus, Bu. Ya, tapi saya menangkap sedikit ya. Kalau di dalam aktenya itu, akte pendiriannya itu memang ada batas waktu, begitu ya, Bu ya? Ada batas waktu, ya boleh diperpanjang lagi, Bu. Kalau memang prospek usaha itu ke depan itu baik, ya bisa diperpanjang. Tetapi, Ibu, pada umumnya biasanya notaris itu akan memberikan saran ketika kita akan membuat akte pendirian usaha, memberikan saran supaya tidak perlu ada batas waktu menjalankan usaha itu. Jadi biasanya tertulis selamanya, selamanya. Seperti itu, Bu. Sebaiknya. Jadi kita nggak bolak-balik membuat akte, Bu. Biasanya notaris akan memberikan usulan, saran ini tidak perlu membatasi waktu, ya, tapi usaha ini akan dijalankan selamanya. Seperti itu, ya. Ya, begitu, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya sampai di sini, atau ada lagi mungkin? Tidak ada Pak Sinten, Pak Harum ya, Pak Harum ya, betul ya? Oh ya. Baik, Ibu dan Bapak, kalau dirasakan cukup diskusi kita, kita cukupkan sampai di sini ya. Iya, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan lagi pada 2 minggu ke depan terkait dengan PT, badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ya. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti pada 2 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.